Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini untuk menemani segala aktivitas teman-teman Lintang Kemukus semuanya ataupun waktu istirahat teman-teman semuanya, kali ini Lintang Kemukus membawakan sebuah cerita kiriman dari teman Lintang Kemukus di desa. Dan ini cerita diambil dari kisah nyata dengan judul Susah Meninggal Karena Ilmu Pegangan. Baiklah, tidak menunggu lama-lama lagi teman-teman semuanya, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ini dikisahkan oleh teman saya di desa yang bernama Suharno, dan cerita ini menurut kisah nyata yang dialami sendiri oleh Suharno. Kisah ini dimulai sejak kecil. Temanku ini sudah tinggal bersama kakek neneknya, sedangkan orang tua Suharno sendiri merantau ke Kalimantan dan bertempat tinggal di sana. Dan biasanya 1 tahun sekali pulang ke Jawa untuk menjenguk Suharno. Di rumah sederhana itu hanya tinggal 2 orang, yaitu Suharno sendiri dan neneknya yang sudah tua. Dan nenek ini sudah mulai pikun. Dan untuk makan sehari-hari Suharno sendiri yang memasak. Dan sekali waktu bibi dari Suharno yang mengirim makanan untuk mereka berdua. Kesedihan Suharno bermula saat neneknya jatuh sakit karena tua. Saat itu usia nenek sudah mencapai 103 tahun, dan baru 1 tahun belakangan ini nenek tidak bisa pindah dari ranjang tempat tidurnya karena usia yang sudah sangat tua. Pada suatu saat anak-anak dari nenek berkumpul membicarakan tentang sakit si nenek, dan mereka mencari solusi bagaimana supaya si nenek bisa sehat kembali. Di sana ada salah satu anak nenek, yaitu adiknya dari ayah Suharno, yang mengusulkan untuk dibawa saja ke dokter. Tapi dari saudara yang lain menolak karena sakit nenek bukanlah sakit medis, tapi dikarenakan sakit karena usianya yang sudah cukup tua. Waktu berlalu, tapi hingga hampir 1 tahun kemudian mereka tidak mendapatkan solusi untuk kesembuhan sang nenek. Pada akhirnya mau tidak mau anak-anak nenek bergiliran menjaga nenek untuk membantu Suharno. Dan pernah suatu ketika Suharno ditanya tetangganya, kenapa Suharno tidak menyusul orang tuanya saja ke Kalimantan daripada di kampung susah mengurusi neneknya. Lagian neneknya anaknya juga ada yang siap mengurus. Tapi Suharno menjawab kalau dirinya tetap di sana karena mau membalas budi kepada nenek, karena sejak kecil dirinya sudah diasuh sama kakek dan neneknya. Dan selain itu Suharno sendiri tetap di sana dikarenakan Suharno sebagai wakil dari orang tuanya yang berada di tempat yang jauh. Singkat cerita, sakit nenek makin parah. Setiap hari nenek teriak-teriak kesakitan. Bahkan teriakan nenek tidak melihat waktu. Pernah suatu ketika pukul 1 dini hari, tiba-tiba saja nenek teriak-teriak yang membuat anak dan Suharno
tidak enak dengan tetangga sebelah karena merasa terganggu oleh cerita nenek. Hingga pada akhirnya keluarga nenek mencari seorang dukun untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dan dialami oleh nenek, hingga sudah setua itu seperti susah untuk meninggal. Tidak lama kemudian Mbah Dukun itu datang di rumah nenek dengan membawa perlengkapan untuk ritual. Tidak menunggu lama, Mbah Dukun pun memulai ritualnya dengan membakar kemenyan. Tampak Mbah Dukun itu komat kamit membaca mantranya. Tidak lama kemudian, tampak raut wajah Mbah Dukun memerah seperti orang yang sedang marah mengusir sesuatu. Setelah usai ritualnya, Mbah Dukun itu pun mengatakan kepada keluarga dari nenek, "Begini bapak-bapak semuanya, sakit nenek sudah berat," ucap Mbah Dukun. Salah satu anak dari nenek bertanya, "Berat bagaimana toh Mbah, maksudnya?" tanya salah satu anak nenek. "Nenek kalian ini mempunyai ilmu yang cukup banyak. Selain itu, nenek kalian juga pasang susu. Itulah yang membuat nenek kalian awet muda dan merasa sakit-sakitan di saat usianya sudah tua. Lantas, bagaimana Mbah caranya supaya nenek tidak tersiksa seperti itu lagi?" tanya salah satu anak dari nenek. "Carilah daun kelor dan nanti taruh di bawah tempat tidurnya. Nanti kalau susuknya sudah lepas, nenek kalian akan sembuh," ucap Mbah Dukun. Waktu berlalu dan anak-anak dari nenek sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Mbah Dukun. Dan benar saja, nenek memasang susuk di dahinya yang berwujud emas sebesar biji beras, yang langsung saja jatuh saat anak sang nenek menaruh daun kelor di bawah tempat tidurnya. Namun setelah susuk itu lepas, nenek belum juga sembuh. Malah kali ini jeritan, teriakan, dan rintihan nenek tidak henti-henti, yang membuat semua keluarga jadi tambah bingung. Singkat cerita, anak-anak nenek mengundang Pak Kiai untuk datang, dan di sana Pak Kiai meminta untuk dikumpulkan keluarga dari sang nenek, termasuk tetangga dekat. Dan setelah semuanya berkumpul, Pak Kiai menyuruh mereka semua untuk membaca tahlil dengan tujuan berserah kepada Allah agar jika nenek bisa sembuh, agar disembuhkan. Tapi bila nenek sudah tidak bisa disembuhkan lagi, agar dimudahkan kematiannya. Waktu pembacaan tahlil dimulai, dan Pak Kiai pun duduk bersila sambil membaca doa-doa. Tidak lama kemudian, Pak Kiai jadi berubah raut wajahnya, seperti orang yang sedang berkelahi di alam kebatinan. Kejadian seperti itu berlangsung cukup lama, sampai-sampai wajah Pak Kiai berkeringat. Setelah sekian lama, Pak Kiai pun membuka matanya dan memberi aba-aba untuk menghentikan bacaan tahlil. Lalu Pak Kiai itu pun berkata kepada semua yang ada di tempat itu, kalau sebenarnya nenek ini sudah lama meninggal, tapi kenapa selama ini masih tampak hidup. Lalu Pak Kiai pun memberitahu
Kalau yang tampak hidup itu bukanlah nenek, tapi jin yang sudah menguasai jasadnya dikarenakan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Dan kodam-kodam ilmu itulah yang membuat nenek masih tampak hidup. Usai berkata demikian, Pak Kiai mendekati tubuh nenek yang sudah terbujur kaku alias meninggal itu. Dan pada akhirnya nenek pun dimakamkan hari itu juga, meninggalkan kesedihan buat temanku Suharno. Baiklah teman-teman semuanya, demikian tadi cerita misteri susah meninggal karena ilmu pegangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus Channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Nantikan kembali kisah-kisah menarik lainnya tetap di Lintang Kemukus Channel. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.